tidak terakreditasi unggul itu susah untuk bersaing. Tetapi ketika sudah terakreditasi unggul, insya Allah mereka bebas menentukan kerjasama di mana saja, alumninya bisa kemana saja. Tapi ketika tidak unggul, itu agak susah, agak repot. Nah, sehingga dari pendidikan profesi itu akan muncul sertifikat profesi. Nah, inilah yang Bapak Ibu akan kejar selama 2 bulan. Sertifikat pendidik. 1 lembar yang tipis, tapi itulah yang merubah gelar Bapak Ibu dari SPD menjadi SPD GR. Jadi ada tambahan gelar di belakangnya, walaupun G-nya besar, R-nya kecil, tapi itulah yang akan menambah kewibawaan Bapak Ibu berada di depan kelas, berada di masyarakat, dan insya Allah kesejahteraannya juga mulai diperhatikan. Tapi biasanya ketika kesejahteraan muncul, yang diperbaiki bukan mutu dari pembelajarannya. Tapi begitu keluar sertifikat biasanya langsung ke bank. Nah, nanti diterjemahkan. Ya, ini bukan pengalaman pribadi ya. Bapak Ibu guru, ada program prioritas terkait dengan guru. Ada program prioritas terkait Kemdikdasmen. Kenapa ada program prioritas ini? Karena dikaitkan dengan asta-cita dari Presiden Republik Indonesia, terutama asta-cita yang keempat. Yang saya sudah ungkap tadi, meningkatkan sumber daya manusia, kemudian daya saing sains dan teknologi untuk menuju Indonesia emas. Itu ada asta-cita dari Presiden Prabowo di sana. Sehingga peningkatan kualifikasi kompetensi yang tadinya ada kualifikasi D4, D1, sekarang dulu itu kalau misalnya ada yang dari ilmu murni ingin menjadi guru, cukup mengikuti akta 4 untuk mendapatkan sertifikat D4. Sekarang tidak cukup. Yang alumni FKIP pun sekarang itu harus melalui sertifikasi guru. Bayangkan kalau misalnya ada tes kemarin ini, ada fakta-fakta, ada yang tes CPNS memperebutkan kuota calon guru, misalnya taruhlah biologi, ada memang yang tinggi, yang tidak mengikuti, yang belum ada sertifikasi pendidiknya. Yang tinggi itu yang belum memiliki sertifikat. Dan poinnya itu hampir beda 100-an. Pada saat ikut tes, yang belum memiliki sertifikat ini tinggi. Tapi ternyata yang punya sertifikat itu sudah ada poin tersendiri ketika sebelum mengikuti tes. Jadi bayangkan ya, jadi betapa pentingnya sertifikasi itu bagi alumni FKIP. Apalagi Bapak Ibu sekarang yang sudah menjadi guru, yang sudah masuk di Dapodik, yang sudah terkunci. Sekarang itu tinggal pengakuan profesional dari Bapak Ibu. Kemudian dulu itu namanya pelatihan kompetensi guru, PLPG. Sekarang pemerintah merubahnya dengan pendidikan profesi guru. Nah, nanti yang di Sisdiknas yang baru itu ada berita bagusnya. Di rancangan undang-undang Sisdiknas yang baru, ketika prodi-prodi yang ada tautannya dengan FKIP, misalnya di FKIP itu ada pendidikan biologi, ada biologi MIPA, ada pendidikan matematika, ada matematika MIPA. Matematika yang di MIPA ini tidak akan diperkenankan untuk mengikuti pendidikan profesi guru. Itu di Undang-Undang Sisdiknasnya. Kenapa? Karena di Undang-Undang Sisdiknas yang baru itu ketika mereka sudah menyelesaikan S1, mereka langsung menyelesaikan mendaftar untuk ber-PPG. Kecuali S1-nya tidak ada kependidikannya di LPTK. Misalnya pertanian, peternakan, perikanan. Itu mereka akan nyantol, kalau mau sertifikasi, itu akan nyantol di pendidikan biologi. Itu di Sisdiknas yang baru. Tetapi kalau ada bahasa Indonesia yang murni, ada pendidikan bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia tadi tidak bisa ikut sertifikasi. Itu ketat sekarang. Kenapa? Karena
Ini untuk pengakuan alumni juga LPTK di seluruh Indonesia. Supaya lahan kita juga tidak diambil oleh orang, karena profesi dokter, ya betul-betul hanya dokter yang mengikutinya. Yang alumni kedokteran. Tidak mungkin alumni sarjana pendidikan, kecuali kita FKIP itu kita rubah menjadi fakultas kedokteran. Nah, dan ilmu pendidikan, misalnya seperti itu. Sehingga untuk peningkatan tadi, itu lahirlah namanya pendidikan profesi guru, baik itu untuk PPG tertentu maupun PPG calon guru atau prajabatan. Yang saat ini yang digunakan PPG prajabatan selalu menunggu informasi dari Dirjen GTK dan mereka itu mendaftar di sana. Jadi tidak ada sangkut pautnya kalau mereka tes, ada ponakannya ketua PPG, ada ponakannya dekan, ada ponakannya rektor, ada ponakannya ketua kepala UPA, Pustik, ada ponakannya KUJM. Karena mereka itu langsung berhadapan dengan sistem. Biasanya kalau sudah tes PPG calon guru, yang banyak ditelepon itu dekan. Bukan dekan, damhur yang banyak ditelepon. Mengaku keluarga ini, saya bilang berhadapan langsung dengan komputer. Jadi Bapak Ibu juga saya kira memilih ini bukan karena pengaruh siapa-siapa, tapi karena memang sudah di-plotting dari Dirjen GTK melalui Direktur Pendidikan Profesi Guru. Nah kemudian yang berikutnya, PPG tertentu dan PPG calon guru ini tentunya ada tujuan tertentu yang betul-betul yang ingin dicapai oleh pemerintah di situ, termasuk yang akan dimiliki oleh Bapak Ibu guru semuanya. Ketika berbicara guru profesional, berarti di dalamnya ada kesejahteraan. Dan untuk mencapai kesejahteraan itu harus melalui pendidikan profesi. Pendidikan profesi yang hari ini ada 2 jalur. Yang 800.000 tadi termasuk yang 3.498 yang hari ini ikut orientasi, itulah yang dikategorikan guru tertentu. Guru tertentu itu yang sudah masuk di data Dapodik. Dan ada namanya guru calon guru, alumni S1, walaupun sudah ada akta mengajarnya atau akta 4-nya, mereka harus mengikuti profesi, pendidikan profesi. 800.000 itu kebutuhan guru Indonesia setelah didata, pada saat kami rapat itu masih ada 1 juta, setelah 800 itu masih ada lagi 1.600.000. 1.600.000 ini akan mengisi yang pensiun dan yang akan mengisi daerah-daerah terluar, terbelakang, dan tertinggal. Di mana mereka ini yang di alumni S1 yang sekarang. Makanya untuk mempercepat itu dirancanglah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang terbaru. Yang tadi itu begitu mereka selesai S1 langsung mereka mengikuti pendidikan profesi guru. Itu untuk menjawab seluruh kebutuhan guru yang 1.600.000 tadi. Biasanya juga kalau guru-guru sudah disertifikasi sudah seperti kebun, dia jaga kebunnya. Jangan sampai tidak cukup jamnya, tidak dibayarkan sertifikasinya. Di Undang-Undang Sisdiknas yang baru itu juga dicantumkan supaya guru-guru itu tidak dijadikan sapi perah. Jadi diperlebar rentangnya. Range-nya itu diperlebar, bukan saja terpatok pada berapa jam mengajar. Tapi ada hal-hal lain yang juga dihitung dari Undang-Undang Sisdiknas yang baru itu. Kemudian yang berikutnya, PPG juga ini selain kesejahteraan, selain profesi dan kesejahteraan, juga terkait dengan kejelasan karir. Kalau sekarang kan, yang mau jadi kepala sekolah, itu harus cakep dulu, kemudian atau menjadi guru penggerak. Nggak tahu kalau sekarang ini sepertinya guru penggerak sudah tidak ada lagi, tapi wajib cakep.
Cakep tidak bisa kalau belum memiliki sertifikat pendidik. Sama juga di dosen, jika belum sertifikasi, pasti tidak akan diberikan jabatan apapun. Tidak bisa mengajar di prodi-prodi S2 ataupun S3 kalau belum sertifikasi dosen. Begitu juga di guru. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat lagi pendidikan profesi guru, kita tinjau dari kebutuhan guru. Ada guru baru lulus PPG, kemudian itu inputnya, kemudian ada guru yang sudah pensiun. Jadi sebenarnya kebutuhan guru yang masuk dengan guru yang keluar itu hampir seimbang. Jadi kalau hari ini tamatan SPG tahun angkatan terakhir saja untuk guru-guru SD, itu sudah pensiun tahun ini dan tahun depan. Itu untuk SPG dulu, namanya guru sekolah pendidikan guru, yang sampai tahun terakhir dibuka SPG, tahun ini dan tahun depan itu semua pensiun. Kenapa saya mengetahui itu? Karena keluarga saya banyak alumni SPG. Kalau yang SPG awal sekarang sudah lama pensiun. Kakak saya itu alumni SPG tahun ketiga dan pensiun sejak 7 tahun yang lalu, berarti umurnya sekarang 67 tahun. Nah, seperti itu modelnya. Nah, tingginya jumlah guru yang belum memiliki sertifikasi pendidikan. Nah, ini ada catatan kemarin. Ada teman saya, dekan dari Trunojoyo, mengeluh karena ada tetangganya begitu dapat piloting guru, piloting PPG ini, dapatnya itu di Sulawesi Tengah. Tadulako, protes. Ada Trunojoyo, kenapa saya harus ditempatkan di Sulawesi Tengah? Cek per cek ternyata bidang studi di Trunojoyo tidak ada bidang studinya, harus Sulawesi Tengah adanya, di Tadulako. Kemudian, itu untuk guru tertentu. Ada juga calon guru. Biasanya sudah dibuka kuota per universitas, per kebutuhan kabupaten kota. Berapa pensiun, berapa guru yang pensiun di kabupaten kota, berapa yang harus dibutuhkan, itulah kuota yang dibuka untuk calon guru untuk saat ini. Karena biasanya jauh dari orang tuanya, jauh dari rumahnya, diabaikan kuota itu dan dia menunggu kuota di daerahnya. Atau mengeroyok kuota di daerahnya yang terbatas, misalnya PGSD tahun lalu. Bidang studi SD tahun lalu, yang dibutuh itu hanya Kabupaten Muna 16 orang. Berapa kan? 20 atau 16 orang? Iya. Iya, PGSD 16 orang. Karena guru-guru yang pensiun di Kabupaten Muna itu 16 orang. Ada beberapa keluarga datang di rumah, saya bilang carilah kuota yang banyak. Itu ada di Tadulako di Kecamatan Parigi Mautong itu 46 orang. Saya suruh ke sana mendaftar, tapi dia tidak mau. Saya bilang kalau begitu bersaing saja di sini, kalahkan teman-temanmu yang 16 supaya kamu masuk. Ya akhirnya tidak lulus. Karena memang yang masuk kuota 16 itu yang hasil perankingan dari departemen. Ini juga sudah disiapkan tapi mereka tidak mau ke daerah-daerah yang misalnya perbatasan dengan Malaysia. Padahal mereka masih muda. Kalau saya masih muda, dimanapun di NKRI ini saya siap ditempatkan. Nah, kan masih muda, belum berkeluarga. Dan rezeki kita sebenarnya di muka bumi ini sudah ditentukan dimanapun kita